Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran matematika. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang barokah. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas materi statistika. Kompetensi dasar dari materi ini adalah 3.11 dan 4.11. 3.11 adalah pengetahuan, yaitu menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Dan 4.11 yaitu keterampilan, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi pemusatan dan penyebaran data, diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian ukuran tendensi sentral dan penyebaran data, menghitung mean, median, modus, kuartil, data tunggal. Baik, untuk statistika ini kita akan membahas ukuran pemusatan data itu yang terdiri dari mean, kemudian median, dan modus. Serta ukuran penyebaran data yang terdiri dari jangkauan dan kuartil. Nah, kita akan membahas hari ini yaitu membahas mengenai mean atau nilai rata-rata. Kalian ingat ya, nilai mean atau nilai rata-rata ini pernah kalian pelajari dulu ketika kelas 6 di sekolah dasar. Nah, kita akan kembali membahas nilai rata-rata ini. Selain rata-rata data tunggal, juga rata-rata data gabungan. Baik, untuk kita flashback dulu ya, kita ingatkan dulu apa sih dulu nilai rata-rata itu. Nah, Ibu akan tampilkan sebuah permasalahan ini yang sangat bagus sekali ya. Perlu dicontoh untuk kalian semua. Oke, kita lihat di sini ada lagi ada sedang makan ya, makan-makan bersama ya. Oke, kita baca. Khalid, Andre, Dharma, Alona, dan Bella merupakan sahabat yang berbeda agama. Mereka memiliki sikap toleransi yang tinggi. Di sekolah, mereka belajar dan bermain bersama. Bahkan, pada saat mereka mau berbagi makanan yang dimilikinya. Suatu hari, saat jam istirahat berlangsung, Alona membawa 10 potong kue ke sekolah. Dan Khalid juga membawa 5 potong kue yang dibelinya di kantin. Alona dan Khalid karena mereka mempunyai sikap toleransi yang tinggi ya. Nah, mereka akan mengumpulkan kue yang mereka bawa dan kemudian dibagi sama rata untuk mereka berlima. Nah, berapa potong kue masing-masing yang diperoleh kelima anak itu? Oke, gimana nih penyelesaiannya? Nah, jika banyak kue yang dibawa Alona digabung dengan banyak kue yang dibawa Khalid, maka jumlah kue seluruhnya adalah 10 ditambah 5 sama dengan 15, betul? Nah, agar mereka berlima mendapat bagian yang sama rata, maka dapat dihitung dengan cara banyak kue seluruhnya dibagi banyak anak. Banyak kue seluruhnya adalah 15, banyak anak adalah 5 ya. Nah, maka 10 dibagi 5 itu akan sama dengan 5. Nah, berarti tiap-tiap anak akan mendapatkan 5 buah roti yang sama. Nah, konsep ini merupakan konsep mean atau nilai rata-rata. Sudah ingat sekarang? Nah, mean atau nilai rata-rata itu bisa dihitung dari ini ya. Nah, oke.
Sehingga kesimpulannya, min adalah suatu nilai hasil dari membagi jumlah nilai data dengan banyaknya data. Min ini biasanya dilambangkan dengan, nah ini ya, X ada garisnya di atas. Ini dibacanya X bar. Min sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data, atau kalau dalam bentuk matematika, X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah sampai dengan nanti Xn dibagi dengan N, atau banyaknya data. Gitu ya. Baik, kita langsung ke permasalahan 2. Permasalahan 2 ini ada bencana alam. Tolong menolong ya. Betul ya, kalau kita ada bencana alam, kita harus tolong menolong ya dalam bentuk apapun itu. Nah, di sini di suatu kelas terdiri dari siswa yang dibagi menjadi 3 kelompok untuk memberi sumbangan kepada korban bencana alam. Kelompok 1, 2, dan 3 berturut-turut terdiri dari 10, 12, 18 siswa. Jika rata-rata sumbangan kelompok 1 adalah Rp10.000, rata-rata sumbangan kelompok 2 Rp11.000, dan rata-rata sumbangan seluruh kelompok itu Rp9.400, maka berapa rata-rata sumbangan yang diberikan kelompok 3? Nah, di sini yang diketahuinya rata-rata dan banyak siswa. Nah, berarti untuk penyelesaiannya kita tulis dulu ya. Diketahui N1 berarti banyaknya siswa pada kelompok 1 adalah 10. N2 banyaknya siswa pada kelompok 2 yaitu 12. N3 banyaknya siswa pada kelompok 3 adalah 18. Kemudian X bar 1 rata-rata sumbangan di kelompok 1 yaitu 10.000. X bar 2 adalah rata-rata sumbangan di kelompok 2 adalah 11.000. Dan X bar G itu gabungan rata-rata gabungan dari seluruh sumbangan adalah 9.400. Ditanyakan X bar 3 atau rata-rata sumbangan kelompok 3. Nah, dari sini kita bisa menggunakan konsep rata-rata gabungan ya. Digabung berarti rata-ratanya. X bar G itu sama dengan N1 dikali X bar 1 ditambah N2 dikali X bar 2 ditambah N3 dikali X bar 3 dibagi N1 tambah N2 tambah N3. Nah, X bar G ini ya 9.400. Kita masukkan semua angka-angka di sini ya yang diketahui ini kita masukkan ke dalam konsep ini. 10.000 mohon maaf 10 dikali 10.000 ditambah 12 dikali 11.000 ditambah 18 dikali X bar 3. X bar 3 kan belum diketahui, itu yang mau kita cari ya. Dibagi N1 tambah N2 tambah N3. 10 tambah 12 tambah 18. Nah, di sini kita bisa sederhanakan apa yang bisa disederhanakan. 9.400 sama dengan 10 dikali 10.000 itu 100.000, ditambah 12 kali 11.000 itu 132.000, ditambah 18 X bar 3. Nah, dari sini kita bisa kali silang ya. 9.400 kalikan 40.000 kalikan 40, mohon maaf, sama dengan 232, itu dari 100 ditambah 132 ditambah 18 X bar 3. Maka 18 X bar 3, nah ini 376.000 itu dari 9.400 dikali 40 dikurangi
232. Maka X bar 3 sama dengan 144.000 dibagi 18 sama dengan 8.000. Sehingga dari situ kita ketahui rata-rata sumbangan kelompok 3 adalah Rp8.000. Nah, dari dua permasalahan itu, silahkan kalian kerjakan tugas kelompok, ya. Kalian kerjasama, diskusi. Silahkan kalian buat kelompok yang terdiri dari 4 orang. Silahkan teman yang terdekat dengan rumah kalian, kalian pilih sendiri ya. Yang penting satu kelompoknya ada 4 orang. Nah, kemudian mintalah data berat badan balita di daerahmu, di RT atau di RW kamu ya, pada posyandu terdekat. Setelah diminta, diapain? 1. Dibuat rekapan data tersebut. 2. Tentukan nilai rata-rata dari berat badan balita tersebut. Yang 3, setelah kalian menentukan rata-rata tiap kelompok, tentukan rata-rata gabungan dari 8 kelompok lainnya. Ya, kita siswa dalam kelas kita ada 32. Satu kelompoknya 4 orang, berarti ada 8 kelompok ya. Nah, di akhir kalian tanya kepada teman kelompok yang lain, berapa rata-rata di kelompok yang lain, kemudian kalian buat rata-rata gabungannya. Gitu ya tugas kelompok hari ini. Nah, Ibu harap dalam diskusi kelompok atau tugas kelompok ini, kalian mengerjakan dengan jujur, kerjasama, dan tentu teliti. Baik, itu saja pembelajaran hari ini. Apabila ada yang tidak mengerti, silahkan boleh chat Ibu. Demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.